Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat berangkaikan salam juga tidak lupa kita sanjung sedikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Joko Haryadi selaku dosen pengampu saya, dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Aulianda Aura, menyampaikan pidato yang berjudul tentang kesehatan mental. Hadirin sekalian, membahas tentang kesehatan mental, pada saat ini seperti yang kita lihat bahwa kesehatan mental sangatlah memprihatinkan. Padahal kesehatan mental adalah hal yang paling penting yang harus kita jaga. Kesehatan mental dalam tubuh kita jelas lebih daripada sekedar kesehatan fisik saja. Namun, kesehatan mental adalah aspek penting yang harus kita miliki. Di Indonesia, orang yang terkena gangguan mental masih sering dianggap sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang tidak masuk akal, atau bahkan orang yang berbeda dengan manusia yang lain. Padahal, secara sederhana, kesehatan mental itu adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, bagaimana cara orang lain melihat kita, bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Itulah hal yang paling penting. Bagaimana cara kita mencintai diri kita. Membicarakan soal mental, mungkin di telinga kita masih terdengar asing atau aneh. Namun, secara tidak sadar, ucapan dan perilaku itu dapat membuat kesehatan mental seseorang itu terganggu. Ucapan dan perilaku itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Maka dari itu, di sini saya tegaskan, mari berhati-hatilah kita dalam berucap dan juga berperilaku. Karena kita tidak akan tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh orang dengan perkataan dan juga perilaku kita. Bisa saja perilaku kita itu menjadikan seseorang itu down sehingga mentalnya itu terganggu. Pada saat ini, masyarakat masih banyak sekali yang belum paham tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Padahal kesehatan mental menjadi aspek penting yang harus dipahami dan juga dijaga. Seperti yang kita lihat belakangan ini, bahwa kasus bunuh diri itu semakin meningkat. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kasus bunuh diri ini dapat terjadi karena tekanan mental, karena gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang. Oleh karena itu, di sini membuktikan bahwa betapa pentingnya kita dalam menjaga kesehatan mental itu. Hadirin sekalian, gangguan mental dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang dapat menimbulkan pengaruh besar bagi kepribadian seseorang. Contohnya itu seperti seseorang yang mengalami kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Seseorang yang kurangnya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Seseorang yang dilecehkan, terlalu banyak pikiran, atau juga punya trauma di masa lalu. Gangguan mental itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya yang paling sering kita dengar atau yang paling dekat di antara kita adalah depresi dan juga mengalami gangguan kecemasan. Terkadang kita berusaha untuk menjaga sikap agar tidak melukai perasaan orang lain. Namun, orang lainlah yang dengan seenaknya terhadap kita. Maka dari itu, mulai sekarang, marilah kita menjaga kesehatan mental kita dimulai dari diri sendiri. Mulailah mempercayai kemampuan yang ada dalam diri. Mulailah mencintai diri sendiri. Itulah yang paling penting, cintai diri sendiri.
Apabila kita sedang mengalami kesulitan, itu kita bisa menceritakannya kepada orang-orang terdekat. Kita bisa menceritakannya kepada orang-orang yang kita percaya. Atau kita juga dapat mengunjungi psikolog. Ceritakan segala keluh kesah kita kepada mereka. Ceritakan segala bentuk masalah kita kepada mereka. Ingat, bunuh diri itu bukanlah jalan keluar dari masalah. Itu malah hal-hal yang akan merugikan kita. Para hadirin sekalian, adapun cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita adalah dengan cara yang pertama, beribadah dan berdoa kepadanya. Kemudian, menceritakan segala keluh kesah kita, menceritakan segala permasalahan kita kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita percaya. Menghargai dan menerima diri apa adanya. Aktif berkegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, bahkan teman, dan meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Jangan ragu untuk melakukan itu semua. Hal itu kita lakukan untuk menjaga diri kita. Hal itu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena dengan itu semua kita lakukan, itu pastinya akan menimbulkan kelegaan dalam diri ini. Para hadirin sekalian, bilanglah pada diri sendiri, makasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih otak, terima kasih pikiran, terima kasih hati. Dan jangan lupa juga untuk meminta maaf kepada diri sendiri karena telah menghadapi hari-hari yang buruk. Karena menjadi dewasa itu tidaklah mudah. Proses menjadi dewasa itu memang melelahkan. Dan berterima kasihlah pada diri sendiri karena masih kuat sejauh ini dalam menghadapi segala masalah yang telah dijalani. Itulah yang saya dapat sampaikan. Jadi di sini saya mengajak para hadirin sekalian untuk menjaga betapa pentingnya kita dalam menjaga kesehatan mental. Itu semua kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kita dan menjauhi segala hal-hal yang akan berdampak buruk bagi kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq